Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kembali Allah masih berikan kesempatan yang aman serta umur, sehingga alhamdulillah anak-anakku bisa menyaksikan kembali materi pembahasan khususnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana pada pertemuan kali ini Bapak menyampaikan materi di kelas 7 yang berkaitan dengan bab baru, ya, di mana bukunya dapat pada bab 4 pembahasan kita Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Nah, anak-anakku, dalam pembahasan ini berkaitan dengan masalah sholat fardu. Sholat adalah suatu ibadah atau amalan yang pertama kali dihisab yaumul akhir nanti. Maka untuk itu, sebagai seorang muslim, kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Jangan sampai sholat kita, ya, kadang-kadang kita kerjakan, kadang-kadang kita tinggalkan. Nah, syariat Islam mengajarkan tentang rukhsah, di mana rukhsah itu adalah sebuah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya dalam menjalankan suatu ibadah. Seperti dalam sholat ini. Sholat memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri, ya, dalam melaksanakannya. Khususnya ketika yang dikatakan sholat jamaah qashar ini, ya, maka yang perlu kita pahami, apa penyebab atau hal-hal yang memperbolehkan seseorang menjamak atau mengkasarkan sholat. Nah, perlu kita pahami apa itu jamak atau sholat jamaah. Nah, dalam pengertiannya, sholat jamaah adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, ya, menggabungkan dua waktu sholat fardu menjadi satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar kita kerjakan dalam satu waktu pada waktu zuhur, atau sholat zuhur dan asar ini, ya, zuhur kita kerjakan pada waktu asar. Maka dalam dua persepsi seperti ini, dalam pengertian atau pembahasan sholat jamaah dibagi dua, jamaah takdim dan jamaah takdir. Jadi kalau sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, maka ini namanya jamaah takdir, mengerjakan atau menggabungkan dua waktu sholat pada waktu yang akhir. Sementara kalau kita kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, ya, ini namanya sholat jamaah takdim, mengerjakan dua waktu sholat fardu dalam satu waktu di waktu yang awal. Nah, setelah kita pahami, ya, dasar hukum dalam pelaksanaan sholat jamaah ini seperti yang diriwayatkan sebuah hadis, di mana hadis ini riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamakkan antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhiri sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, artinya ini sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau yang melakukan perjalanan, sehingga sholat beliau ini harus dijamakan. Kalau tidak, keduanya maka akan tertinggal karena masih dalam perjalanan. Maka ada beberapa catatan yang diperbolehkan, ya, seseorang itu menjamakkan sholat tadi. Ya, yang pertama, ketika seseorang melakukan perjalanan dalam jarak tempuh 81 km. Yang kedua, syaratnya perjalanan yang dilakukan ini bukan untuk tujuan maksiat. Dan yang ketiga, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir,
Ini yang menjadi alasannya. Misalnya terjadi bencana, gempa bumi, ya, tanah longsor. Jika tidak kita menyelamatkan diri, sementara waktu sholat masuk, ya, kita akan terkena bencana. Maka hal ini diperbolehkan, nantinya kita menjamakkan sholat. Kemudian sholat yang dijamakan ini adalah sholat yang fardu, bukan sholat ya qadha, ataukah kita menggantikan waktu sholat yang kita tinggal. Tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, berniat menjamakkan sholat. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang berkaitan dengan niat. Karena pada dasarnya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sholat ini dibagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takbir. Yang menjadi pemahaman kita juga, sholat ini ya hukumnya berdasarkan hadis tadi atau boleh dikerjakan dalam kondisi-kondisi yang sudah kita pahami tadi. Dan kalau kita mengerjakan sholat ini, ya, kedua sholat tadi secara bersamaan, tidak boleh diselingi dengan zikir maupun doa. Contoh, ya, kita pahami berdasarkan niat sholat jamak takdim. Perhatikan niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Nah, kita mengerjakan sholat zuhur dan asar ini, zuhur kita kerjakan dan asar kita kerjakan. Sementara asar ini dikerjakan pada waktu zuhur juga. Nah, bagaimana niatnya? Pertama, kita berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Bagaimana niatnya? Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jama'at taqdiman ma'al asri fardhan lillahi ta'ala. Bapak ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a jama'at taqdiman ma'al asri fardhan lillahi ta'ala. Sambil berniat dalam hati, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, takbir Allahu Akbar, kemudian sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat. Setelah selesai salam. Setelah salam, jangan mengiringi dengan zikir, ya, kemudian doa. Lanjut dengan niat berikutnya, yaitu ya berniat mengerjakan sholat dan asarnya nanti. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu asri arba'a raka'atin jama'an taqdiman ma'al zuhri fardhan lillahi ta'ala. Bapak ulangi. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin jam'a taqdiman ma'al zuhri fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu takbiratul ihram dan sholat 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Nah, seperti itu dalam mengerjakan sholat jamak takdim. Kemudian perhatikan lagi niat dalam mengerjakan sholat jamak takhir. Artinya kita mengerjakan sholat 2 waktu sholat fardu di waktu yang akhir. Misalnya maghrib dan isya, ya. Maghrib ini kita kerjakan di waktu isya. Nah, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Dengan catatan
beberapa ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana niatnya? Niatnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin jama'at taqdiman ma'al isya'i fardalillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa setelah takbir tadi, kemudian salam dan dilanjutkan berdiri lagi sambil berniat kembali. Nah, kita mengerjakan sholat isya lagi. Ya, niatnya usolli fardal isya'i 4 raka'atin jam'an taqdiman ma'al maghribi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya setelah itu takbir, sholat isya 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Nah, ini beberapa yang berkaitan dengan niat sholatnya tadi. Ini untuk mengerjakan sholat ini, ya kita harus paham dengan niat. Sekurang-kurangnya dilafazkan dalam hati saja, ya karena itu yang wajibnya. Seperti ya saya berniat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar dalam hatinya. Nah, ini beberapa masalah yang kadang-kadang pada saatnya nanti akan kita perlukan. Jadi dasarnya kita sudah tahu bagaimana mengerjakan sholat jamaah, ya baik jamak takdim maupun jamak takhir. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi sholat jamaah ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan berkaitan dengan sholat qashar. Sebelum Bapak tutup materi kita pada kali ini, Bapak ingatkan yang berkaitan dengan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2001 dalam menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, ya dikenal dengan 5M. Setelah memakai masker, menjaga jarak, ya kemudian mencuci tangan, berikutnya menjauhi kerumunan, terakhir membatasi mobilisasi atau kegiatan yang berada di luar rumah untuk dapat dibatasi atau dikurangi. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, membawa barokah di dunia wal akhirah buat kita semua, dan ini jadikan sebagai amal soleh kita, baik yang mendengar maupun mengamalkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari atau menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Barakallah. Usikum binafsikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.